Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran IPA, yang dimana pada pertemuan kita kali ini akan membahas materi terakhir dari sistem peredaran manusia, peredaran darah manusia, yaitu limfa atau pura dan tonsil, serta kelainan yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Oke, nah ini adalah kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Oke, nah tujuan dari proses pembelajaran kita kali ini diharapkan Anda semuanya ini nanti di akhir pembelajaran mampu mengetahui apa itu limfa, dan tonsil beserta fungsinya. Jadi mengetahui perbedaannya juga ya, dan mengetahui kelainan yang ada pada sistem peredaran darah serta upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah. Oke? Langsung saja. Nah, kita harus bersyukur ya karena tubuh kita ini memiliki sistem pertahanan, di mana sistem pertahanan yang ada pada tubuh kita ini ada sel-sel darah putih, kemudian ada plasma darah, organ-organ dan juga sistem organ yang dimana saling bekerja sama untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk dari infeksi atau masuknya kuman dalam tubuh kita. Nah, misalnya nih, kuman yang masuk bersama makanan ini akan dimatikan oleh asam klorida atau HCl yang ada di lambung. Oke, contoh lain nih, misalkan kuman masuk ke hidung kita. Nah, di mana kuman tersebut akan diperangkap atau akan terperangkap oleh lendir yang ada pada hidung kita. Ya, nah di mana contoh selanjutnya, misalkan ada kuman yang masuk melalui kulit yang terluka. Nah, di mana kuman tersebut akan dihancurkan oleh antibodi yang ada pada tubuh kita yang terdapat dalam darah dan limfa. Oke, apa sih itu limfa? Nah, oke, kita akan membahas ini pada pertemuan sekarang ya. Limfa atau getah bening ini adalah cairan bening berwarna sedikit kekuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Ini disebut dengan limfa atau getah bening. Nah, di mana susunan limfa ini mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen serta trombosit. Oke, nah ini gambar dari pembuluh limfa pada manusia. Kemudian limfa ini dari jaringan tubuh akan kembali ke darah melalui pembuluh limfa. Ya. Nah, di mana limfa ini akan masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka, yang ini disebut sebagai pembuluh limfa. Nah, pembuluh limfa kecil ini dia akan berkumpul kemudian menjadi pembuluh limfa yang besar. Oke, nah di mana pada tubuh kita di dalam tubuh kita ini memiliki dua pembuluh limfa besar, yaitu ada yang dinamakan dengan pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Oke, nah kita bahas satu persatu. Pembuluh limfa kanan seperti yang terlihat di gambar ini adalah pembuluh limfa kanan. Dia ini untuk berfungsi mengumpulkan limfa dari jantung, dada, kemudian leher dan juga lengan atas, yang kemudian cairan limfa tersebut akan masuk ke vena bawah selangkah kanan. Oke, nah kemudian yang selanjutnya ada pembuluh limfa kiri. Nah, pembuluh limfa kiri ini untuk mengumpulkan, ini adalah pembuluh limfa kiri untuk mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri yang akhirnya nanti masuk ke vena bawah di selangkah kiri. Nah, pembuluh limfa ini dia akan membentuk sebuah simpul, atau simpul ini disebut dengan kelenjar limfa yang ada pada tempat-tempat tertentu nih. Misalnya ada pada leher, kemudian ada pada pangkal paha, dan juga ada pada ketiak. Ini adalah pembuluh limfa yang membentuk simpul atau disebut dengan kelenjar limfa. Oke, nah
Pembuluh limfa tadi dia akan membentuk simpul kan ke kelenjar atau disebut dengan kelenjar limfa pada tempat tertentu ya. Tadi ada pada leher, pangkal paha dan juga ketiak. Nah, di mana kelenjar limfa ini berfungsi sebagai tempat pertahanan terhadap kuman dan pembuatan leukosit ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu limpa. Jadi tadi limfa, sekarang limpa. Antara limfa dan limpa ini dua hal yang berbeda. Jadi sistem pertahanan lain yang ada pada tubuh kita, nah dapat dilakukan oleh kura atau limpa, ya. Nah ini adalah limpa. Nah ini limpa. Nah di mana limpa ini terletak di belakang lambung. Nah ini limpa terletak di belakang lambung. Nah, limpa ini berfungsi sebagai sistem pertahanan yaitu untuk membunuh kuman, kemudian berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit untuk menimbun darah dan berfungsi sebagai pembongkaran leukosit yang telah rusak. Itu fungsi dari limpa. Oke, nah sekarang kita masuk ke tonsil. Nah, jadi tonsil ini juga merupakan sistem pertahanan lain dalam tubuh kita selain limfa dan kura atau limpa. Nah, ini adalah tonsil. Ya, tonsil ada di saluran masuk. Oke, nah tonsil terletak di sekeliling jalan masuk ke tenggorokan atau di sini ya, faring. Nah, ini digambar, lihat ini adalah tonsil. Nah, ini seperti yang dilihat di gambar. Ini adalah tonsil atau biasanya kita sering sebut sebagai amandel. Nah, tonsil berfungsi untuk mengumpulkan dan mengeluarkan patogen atau penyakit yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernafasan. Nah, sepasang tonsil langit-langit berarti sepasang ada kiri dan kanan atau disebut juga dengan palatin tonsil. Inilah tonsil nih. Dia terletak di bagian belakang rongga mulut ya, dimana tonsil langit-langit ini merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering mengalami infeksi atau yang kita kenal sebagai amandel. Nih, ini adalah tonsil ya, sepasang tonsil. Oke, nah sekarang kita masuk ke kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Oke, yang pertama di sini ibu hanya memasukkan beberapa jenis penyakit atau kelainan yang ada pada sistem peredaran darah manusia ya. Yang pertama ada keracunan gas karbon monoksida, di mana karbon monoksida ini nanti akan membentuk karboksihemoglobin yang akan mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan juga mengedarkan oksigen dalam tubuh kita. Dimana kalau hal itu terjadi, nah ya misalnya kita menghirup hal ini dapat terjadi kalau kita menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor. Jadi ketika kita menghirup asap kendaraan bermotor atau asap rokok dalam sering gitu loh, terus sering dan berkelanjutan, nah ini akan menyebabkan keracunan gas karbon monoksida dalam tubuh kita ya. Kemudian kelainan atau penyakit yang ada pada sistem peredaran darah yang kedua itu ada anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin, di mana anemia ini terjadi karena kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit, dan eritrosit ini memiliki kadar hemoglobin yang rendah atau hemoglobin abnormal. Di mana penderitanya atau orang yang mempunyai penyakit anemia ini akan cepat mengalami kelelahan, tampak pucat serat pernafasan pendek ya. Oke. Yang selanjutnya ada hemofilia. Oke, di mana hemofilia ini atau keadaan darah sukar membeku merupakan kelainan genetis atau warisan. Jadi hemofilia ini penyakit yang diwariskan. Oke, nah yang selanjutnya ada trombositopenia. Trombositopenia ini adalah penyakit yang keadaan jumlah trombositnya ini di bawah normal, yang disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler, kerusakan trombosit, kurangnya trombosit karena kelainan genetis, anemia pernisiosa, terapi obat dan juga terapi radiasi.
ya. Kemudian yang kelima adalah leukemia, ya, penyakit yang ada pada sistem peredaran darah selanjutnya ada leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau sel darah putih yang terlalu banyak, atau dia itu tidak normal sehingga sel-sel leukosit ini tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal, ya. Nah, di mana penyakit ini dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit sehingga menyebabkan anemia atau hemofilia, ya. Nah, ini gambar darah yang normal. Nah, kalau ini gambar darah yang dimana orang tersebut mempunyai penyakit kelainan pada sel darah yaitu leukemia, ya, dimana di sini terlihat produksi leukositnya itu dia terlalu banyak dibandingkan yang normal. Oke, ini adalah leukemia. Oke, selanjutnya, nah, penyakit pada sistem peredaran darah manusia itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, di mana hipertensi ini terjadi jika tekanan sistol darah lebih tinggi dari 150 mmHg dan tekanan diastol darahnya lebih tinggi dari 90 mmHg. Oke, nah, penderita hipertensi ini akan mengalami otot jantung yang bekerja lebih keras yang pada akhirnya membesar khususnya di bilik kiri. Nah, kondisi pada penyakit yang mempunyai penyakit hipertensi ini akan mengakibatkan gagal jantung, pendarahan otak atau stroke, dan pecahnya pembuluh darah. Oke. Nah, selanjutnya ada varises. Nah, varises ini merupakan pelebaran vena akibat katup vena yang tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Nah, penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, obesitas, dan juga kehamilan. Nah, ini gambar dari orang yang mengalami varises, ya. Kemudian penyakit selanjutnya ada jantung. Nah, di mana faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung adalah kolesterol yang tinggi, hipertensi, merokok, kemudian obesitas atau kegemukan badannya, tidak suka berolahraga, mempunyai penyakit diabetes mellitus, dan kelainan genetis. Nah, penyebab masalah jantung ini yang utama disebabkan karena kurangnya pasokan darah koronaria atau kegagalan konduksi listrik jantung. Nah, di mana pola hidup serba yang terburu-buru juga ini akan memicu penyakit dan juga kelainan jantung. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu solusi untuk mencegah atau mengurangi penyakit dan juga kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Solusi yang pertama, kita harus sering dan juga rutin melakukan olahraga di rumah, ya. Kemudian solusi yang selanjutnya, menghindari makanan yang mempunyai atau yang berlemak jenuh tinggi, kemudian berhenti makan sebelum kenyang, kemudian kita harus selalu berpikiran optimis dan juga berpikir positif, dan tentunya menjaga keseimbangan antara bekerja dan juga istirahat. Nah, ini adalah solusi untuk mencegah atau mengurangi penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada materi kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.